Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, dalam kondisi yang sehat dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan share ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatasi kompresor kulkas. Oke, di sini teman-teman juga bisa kompresor mesin cuci, kompresor kulkas satu pintu, dua pintu, kemudian showcase, ditambah lagi freezer. Ini banyak teman-teman ya ukurannya gede. Kalau kalau kompresor kan kita tahu untuk kompresor itu ada yang 1/8, 1/6, kemudian 1/5, 1/4 dan ada yang juga yang 1/3. Kita ketahui masalah ini adalah macet. Bagaimana solusinya untuk menghadapi mesin cuci kompresor yang macet? Oke, kompresor yang macet. Sudah jadi kompresor ini udah coba saya starting teman-teman ya, udah coba saya starting tapi nggak bisa hidup juga, nggak bisa muter juga. Sudah digetok juga tapi nggak bisa berputar karena memang eh, mesin ini udah lama ya, jadi macet, nggak bisa maksimal ya. Akhirnya saya bongkar. Silahkan dipelajari ini, ilmu ini pelan-pelan. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Semoga manfaat. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Perhatikan. Ini adalah sebentar. Sebentar. Perhatikan titik yang saya getok teman-teman ya. Perhatikan titiknya. Itu adalah titik di bawah lasan. Oke, titik di bawah lasan. Perhatikan. Ini masih linker teman-teman ya. Posisinya ngelinker ya. Anda apa namanya nih? Ngelasnya linker setelah di bawah lasan persis. Di bawah lasan persis. Perhatikan. Jadi saya nggak di atas, saya juga nggak di bawah. Jadi tengah-tengah di bawah lasan persis. Perhatikan. Muter ya teman-teman ya. Muter. Nah, udah mulai kecongkel teman-teman ya. Tapi ini saya nggak hajar full ya. Dicongkelnya cuma ininya doang, separuh doang. Nggak dihajar full. Perhatikan pelan-pelan. Emang kalau ketemu kayak gini harus agak sabar teman-teman ya. Karena ini udah dalam banget. Ini ilmunya udah dalam banget nih. Tapi saya yakin teman-teman akan bisa kalau Anda mau action, mau mencoba, mau belajar tentunya ya. Kalau kita mau belajar dan belajar, pasti masalah-masalah yang mungkin kalau kita pikirkan rumit itu akan jauh lebih ada jawabannya ya. Lebih ada jawabannya. Perhatikan. Sudah kebongkar ya, sudah berhasil saya bongkar. Jadi nggak sampai ke dalam saya ngelasnya teman-teman, yang nggak tembus ya. Jadi cuma apa namanya, bagian atas apa, bagian luarnya aja. Perhatikan. Jadi dia kan ada kayak kenok gitu. Ini saya dapati macet ya. Dan saya coba starting, saya coba getok, masih nggak bisa juga. Pada akhirnya saya memberikan keputusan, memutuskan untuk dibongkar. Kita kasih oli, habis kita kasih oli, kita usahakan agar pistonnya bisa berputar ya. Pistonnya bisa berputar, bisa maju mundur dan dinamonya bisa berputar. Ini adalah langkah dimana saya mencoba untuk memutar piston ya. Jadi pistonnya biar maju mundur, jadi asnya biar muter. Nah di situ nanti teman-teman akan ketemu kayak setengah lingkaran gitu ya. Setengah lingkarannya itu harus berputar teman-teman ya. Setengah lingkarannya itu harus berputar. Kalau teman-teman
ketemu putarannya sampai 360 derajat ya, berarti itu sudah tanda-tanda kompresor Anda udah nggak macet lagi. Oke, perhatikan. Ini saya coba ketok menggunakan palu dan pahat min ya. Anda juga bisa pakai obeng min. Anda juga bisa pakai besi yang dipipihkan ujungnya ya, kemudian pangkalnya Anda getok. Jadi kita cari cara gimana caranya agar dinamonya bisa berputar, pistonnya bisa maju mundur. Itu yang saya siram adalah pistonnya ya. Terus saya seperti itu teman-teman. Sebagai informasi, ini adalah kompresor LG ya teman-teman ya. Ini adalah kompresor LG, ukurannya satu pintu. Oke, ini adalah kompresor LG yang ukurannya satu pintu. Saya dapatkan dari teman saya. Beliau bilang katanya mesin cuci. Beliau bilang katanya kompresor ini macet. Saya coba starting, nggak bisa juga. Akhirnya saya belah ya. Seperti ini ya, teman-teman yang ngebelahnya ya. Ini udah mulai gerak teman-teman, perhatikan. Udah mulai bergerak dia. Walaupun gerakannya sedikit sekali ya. Tapi di pikiran saya ini pasti berhasil. Oke. Di pikiran saya pasti berhasil, optimis ya. Karena saya ukur untuk gulungannya itu nggak ada yang putus teman-teman ya. Nah tuh udah mulai gerak ya. Untuk gulungannya itu nggak ada yang putus. Jadi antara C ketemu R dan C ketemu S itu nyambung semua. Bisa dipastikan kalau C ketemu R nyambung dan C ketemu S nyambung, itu udah pasti R dan ketemu S itu nyambung. Oke. Jadi kalau misalnya C ketemu R itu nyambung, kemudian R ketemu S ketemu C itu nyambung, berarti R ketemu S pasti nyambung. Itu udah mulai ada gerakan teman-teman ya. Udah mulai, tuh gerakannya sudah mulai lebih dari ya 5% lah ya. Lebih dari 5%, udah naik ke 10%. Terus saja teman-teman, sambil kita tuangkan oli ya. Tuangkan oli di titik-titik yang dia akan bergerak, seperti di asnya ya. Di asnya juga kita kasih oli. Kemudian di piston itu yang nongol itu ya. Yang nongol itu kan piston. Itu juga kita kasih oli. Jadi setiap kita getok, entah kalau teman-teman bisa per 10 atau per 20 ketokan kasih oli seperti itu. Kemudian di titik asnya juga dikasih oli, kemudian getok lagi. Terus saja. Misi kita ya teman-teman ya, misi kita adalah si kompresor ini harus berputar. Oke, sebentar. Ini adalah proses selanjutnya nih teman-teman. Ini proses selanjutnya nih. Ini mah agak lama, kurang lebih 30 menit lah ya. Kalau kita mau sabar, kita mau action, insya Allah. Nanti kalau teman-teman udah mulai mahir, udah mulai terbiasa, nah, mungkin waktunya akan lebih apa namanya nih? Lebih cepat ya menyelesaikannya ya. Lebih cepat menyelesaikannya. Ini sudah mulai ada 70% lah ya. Sudah mulai naik ke 70% itu teman-teman. Lumayan menguras waktu ya. Lumayan menguras waktu dan tenaga. Namun ini sebagai referensi buat teman-teman kalau misalnya Anda ketemu kulkas baik satu pintu, baik dua pintu, showcase maupun freezer ya, dengan karakter atau jenis atau ukuran yang 1/8 PK, 1/6 PK, 1/5 PK, 1/4 PK, dan 1/3 PK. Anda bisa pakai cara ini teman-teman ya. Kalau misalnya macet, nah ini udah menuju ke 100% nih teman-teman ya. Asal kita bisa itu pistonnya maju mundur ya. Pistonnya maju mundur, kemudian daun yang setengah lingkaran tersebut sudah bisa berputar ya. Sudah bisa berputar sempurna. Sudah bisa berputar sempurna. Perhatikan. Harus apa namanya? Telaten teman-teman ya. Harus telaten. Dan nanti dengan ketelatian teman-teman bisa
ketemu dengan berbagai macam penyakit ya kompresor macet, tentunya teman-teman bisa menyelesaikannya ya. Nanti juga saya akan berikan sebuah ilmu ya, bagaimana cara mengatasi kompresor yang tidak ada anginnya. Ini adalah finishingnya teman-teman ya. Ini adalah finishingnya. Setelah berhasil berputar, saya coba untuk nyalakan sistem ya. Perhatikan. Kalau bisa untuk teman-teman, kalau misalnya sudah berputar jangan kelamaan ya. Jangan kelamaan dicolokin. Karena olinya harus sambil mengalir sih ya. Olinya harus sambil mengalir, jadi jangan jangan kelamaan dicolokin. Perhatikan. Ini adalah putaran yang dihasilkan oleh kompresor tersebut ya. Oke, sudah berhasil hidup teman-teman ya. Sudah berhasil hidup. Lihat presnya. Oke. Nah, kalau sudah menandakan udah keluar angin seperti ini, berarti kompresor ini sudah berhasil hidup ya. Sudah berhasil hidup dan sudah berhasil berputar. Oke, mungkin cukup saja teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ilmu hari ini. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.